Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farel Al-Ghazali dengan NIM 25109510022. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis AC, yakni tentang BJT. Adapun yang akan saya presentasikan yakni yang pertama ada emitter follower configuration. Sebelum kita mengubah analisa AC pada transistor tersebut, yang perlu kita lakukan yakni yang pertama, seluruh sumber DC itu kita buat menjadi short circuit. Kemudian seluruh kapasitor yang ada pada rangkaian tersebut juga kita buat short circuit. Nah, untuk mencari Z inputnya kita pertama kali harus mencari ZB. Setelah itu kita akan mencari V input yang akan dilihat dari loop basis dari ground. Maka nanti tegangan V input melewati dua hambatan, yaitu beta RE dan juga R emitter. Nanti dapatnya seperti itu, sehingga kita juga memindahkan IB ke ruas kiri dan nantinya akan dapat hasil ZB. Setelah itu, karena beta biasanya lebih besar dari 1, maka equationnya itu berubah jadi ZB sama dengan beta RE tambah R emitter. Itu betanya bisa dikeluarkan. Kemudian karena RE emitter itu lebih besar pada RE, nanti seperti yang tertulis di rumus. Kemudian baru kita mendapatkan hasil ZI, yakni ZI sama dengan RB paralel dari ZB, atau ZI yakni R basis paralel dengan beta RE. Nah, selanjutnya untuk penurunan rumus Z output itu kita dapat mencarinya dengan mengetahui ZI terlebih dahulu, terus mengubah nilai variabel IB menjadi IE. Kita substitusikan nilai IB itu ke V input. Setelah itu nanti baru kita asumsikan nilai beta tambah 1 itu lebih kurang sama dengan beta melalui pendekatan. Nanti dapatlah hasilnya RE, kemudian dapat juga IE seperti yang tertulis berikut. Setelah itu untuk mencari Z outputnya itu VI itu diatur ke 0 seperti pada rangkaian. Setelah itu nanti dapatlah rumusnya, yakni Z output sama dengan R emitter paralel dengan RE. Kemudian karena R emitter itu bisa lebih besar pada RE, maka rumusnya dapat berubah juga menjadi Z output lebih kurang sama dengan RE. Untuk mencari AV kita menggunakan pembagi tegangan, yakni V output sama dengan R emitter kali VI per RE emitter ditambah RE. Setelah itu nanti maka kita dapat hasilnya, yakni RE emitter per R emitter tambah RE, atau R emitter ini biasanya lebih besar pada RE, sehingga nanti bisa juga mendapatkan hasil yakni 1. Itu adalah hasil dari pembagian RE dibagi RE. Nah, selanjutnya untuk mencari AI, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mencari arus yang mengalir menuju output. Kita akan mencari IE, kemudian mencari arus outputnya, kemudian nanti arus total itu nanti akan didapatkan juga. Nah, setelah itu kita substitusikan ke I output. Nanti kita akan mendapatkan hasil penguatan arus, yakni minus beta RB per RB ditambah ZB. Nah, perlu diketahui juga minus itu berarti artinya terdapat perbedaan fasa, gelombang fasa sejauh 180 derajat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang common base configuration. Nah, untuk mencari Z inputnya itu cukup kita lihat dari rangkaiannya, maka kita sudah mendapatkan Z input itu sama dengan R emitter paralel dengan RE. Apabila RE lebih besar pada R emitter lebih besar pada RE, maka Z input sama dengan RE. Nah, selanjutnya untuk penurunan rumus Z output itu bisa sama dengan C. Hal itu terjadi karena RO itu sebenarnya paralel dengan RC, namun biasanya RO itu hambatannya sangat besar, jadi biasanya diabaikan. Nah, selanjutnya untuk AV, cara mencarinya yakni kita membuat arah output itu berlawanan. Kita mengetahui bahwasanya arah output itu berlawanan dengan arah lambda IE, sehingga nanti dapat I outputnya. Kemudian kita akan mendapatkan juga tegangan output. Kita bandingkan dari kedua sisi, yakni dari sisi input, dan kita akan mendapatkan nantinya seperti biasa untuk mencari penguatan tegangan, yakni V output per V input.
maka dapatlah hasilnya nanti setelah substitusi dan segalanya, yakni RC per RE. Nah, selanjutnya untuk penurunan rumus penguatan arus itu kita dapat mengetahui bahwasanya I input itu lebih kurang sama dengan IE, sehingga maka dapat jawabannya yakni nanti min lambda IE per IE. Dapatlah jawabannya min lambda. Lambda ini lebih kurang sama dekat, sangat dekat dengan 1 di kisaran 0,9 sekian, sehingga di rumus bisa dibuat 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang collector feedback configuration. Nah, di sini untuk mencari Z inputnya itu kita harus mencari I aksen terlebih dahulu. Kemudian nanti I aksen itu didapat dari V output dikurang V input dibagi dengan R feedback. Setelah kita dapat I aksennya, kita masukkan ke rumus V output dan V input. Setelah itu kita masukkan lagi ke I inputnya. Setelah itu kita masukkan ke persamaan, dan setelah dapat yakni masukkan lagi ke rumus Z input sama dengan VI per I input. Nanti setelah semuanya dimasukkan dan dihitung secara matematis, maka dapatlah jawabannya ZI sama dengan RE per 1 per beta ditambah RC per RC tambah RF. Untuk mencari outputnya sama, kita buat V inputnya sama dengan 0, maka IB sama dengan 0. Kemudian dapatlah nanti hasilnya RC paralel dengan RF. Selanjutnya untuk penguatan tegangan, kita akan mendapatkan bahwasanya min RC sama per RE itu adalah apabila R feedback itu lebih besar pada RC. Kita masukkan dengan mencari V output terlebih dahulu, masukkan ke persamaan penguatan tegangan, maka dapatlah hasilnya. Selanjutnya untuk penguatan arus, yakni I input sama dengan IB ditambah I aksen. Kita masukkan dengan mencari I aksen. Setelah itu kita ubah rumusnya hingga mendapatkan A input sebesar ini dia, beta per 1 tambah beta RC RF. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan juga penguatan arusnya yakni beta RF per RF tambah beta RC, sehingga jika menggunakan pendekatan beta RC lebih dekat RF, maka dapatlah penguatan arus RF per RC. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar keempat. Nah, ini dia. Ini BJT jenis common base, V inputnya ke emitter, VC-nya dari kolektor, kemudian kaki basis ke ground. Untuk mencari Z input, kita cukup memparalelkan RE emitter dengan RE. Kemudian untuk mencari Z output sama seperti sebelumnya, yakni lebih kurang sama dengan RC. Kemudian apabila RO tidak diabaikan, maka RC diparalelkan dengan RO untuk Z outputnya. Setelah itu untuk mencari penguatan tegangan, kita cari menggunakan rumus V input dan V output. Setelah mendapatkan V input V outputnya, maka dapat kita min RC paralel dengan RL per RE. Selanjutnya pada BJT terakhir, yakni ini BJT jenis common emitter dengan voltage divider bias dan RE under bypass. Untuk mendapatkan Z inputnya cukup kita paralelkan R1, R2 dengan ZB. Kemudian untuk mencari Z outputnya masih sama seperti sebelumnya, Z output sama dengan RC. Apabila RO kita masukkan ke rumus juga, maka nanti jadinya RC paralel dengan RO. Selanjutnya ada penguatan tegangan, yakni kita cari V output dan V inputnya, maka dapat RC min RC paralel dengan RL per RE ditambah R emitter. Apabila RE diabaikan, maka nanti RE nya dihilangkan saja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.